Ya, Bapak Ibu, jemaat, bersaudara, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Beta sapa satu kali lagi juga selamat pagi. Shalom. Ada sukacita. Bye-bye jangan sampai bola kalah lah, yang ada sukacita. Karena akan jadi hal yang sebenarnya tidak boleh jadi hal dalam ketumpung hidup. Bapak Ibu, beta bersyukur dan beta juga sangat senang karena katong bersuka cita di saat ini, dan sesuai dengan kalender tahun gerejawi, Minggu Advent ketiga dikenal dengan Minggu Sukacita. Itu berarti harapan firman Tuhan di saat ini, katong datang sukacita, pulang juga katong juga harus sukacita. Dan Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku menetapkan teks Lukas 1 ayat 46 sampai 56 sebagai bahan khotbah bagi katong semua, dan tema minggu ini, sambutlah Tuhan yang memberikan sukacita. Bapak Ibu jemaat, saudara, anak-anakku yang terkasih, tema tentang sukacita ini banyak dibicarakan di dalam kitab Injil Lukas. Kenapa banyak diceritakan atau disebutkan rasa sukacita ini dalam kitab Injil Lukas? Karena terkait dengan kondisi orang-orang Kristen pada zaman Lukas ini. Hidup orang-orang Kristen tertekan dengan penguasa pemerintahan Romawi, dan juga sikap orang-orang Kristen yang kaya, orang-orang Kristen yang egois, serta mengabaikan orang-orang yang miskin. Dan situasi ini membuat orang Kristen banyak yang menderita, dan mereka tentu merindukan kelahiran Sang Mesias Juru Selamat itu. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas ini, banyak menggambarkan suasana sukacita, seperti Zakaria dan Elisabet bersukacita, Maria bersukacita menaikkan puji-pujian, para malaikat bersukacita. Semua orang yang disebutkan di dalam kitab ini semua mengalami sukacita apapun yang mereka hadapi di tengah-tengah pergumulan. Karena kasih Tuhan itu akan rata pada semua orang. Bukan para orang ini dan orang itu saja, semua orang merasakan itu, dan terlebih khusus bagi Maria. Maria ini bukan orang yang punya jabatan. Maria ini orang-orang biasa saja, dan yang pastinya Maria juga punya kesalahan, punya dosa sama dengan manusia-manusia lain. Tetapi Tuhan memakai dia untuk menggenapi janji penyelamatan Tuhan bagi keselamatan manusia. Ketika Tuhan datang bilang for Maria, "Si nanti mau mengandung ya." Maria seng sombong. Dia yang memegahkan diri bahwa iyo beta nih yang Tuhan pakai. Maria yang ada dalam kesombongan diri dan tunjuk dada bahwa beta nih yang ada dalam bagian rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Maria bukan tipe seperti itu. Tetapi dia pun ada dan mengakui sungguh bahwa beta nih hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Dan setelah itu Maria bersukacita karena Tuhan pakai dia. Tema bulanan Tuhan datang padamu dan sambutlah. Tema ini juga mengandung arti bagi katong semua. Ajakan for beta dan Bapak Ibu untuk sambut Tuhan. Dan mengapa Tuhan harus disambut? Karena oleh sebab kedatangan Tuhan atau kehadiran Tuhan itu mendatangkan keselamatan, kehadiran itu mendatangkan pembaharuan hidup pribadi, keluarga, bahkan masyarakat. Dan beta dan Bapak Ibu harus akui, sukacita sejati itu hanya datang daripada Tuhan, bukan dari manusia. Sukacita sejati itu bukan datang dari pangkat, bukan datang dari jabatan, bukan karena katong kaya lalu katong bersukacita. Tapi bukan berarti yang tadi beta bilang itu akan yang penting. Itu penting bagi katong semua dalam kehidupan. Tapi kalau katong salah gunakan akang, katong juga bisa diperhadapkan dengan malapetaka dalam ketumpung hidup. Selaku gereja, umat dan pelayan, beta dan Bapak Ibu basudara bertanggung jawab harus menghadirkan damai sejahtera, mampu menghadirkan sukacita.
beta dan Bapak Ibu ini agen sukacita. Katong harus mampu menghadirkan sukacita dan juga merawat sukacita itu dalam ketumpung hidup. Karena perkembangan saat ini di dunia ini, masalah, bencana, kejahatan, ketumpung perilaku, tindakan, kadangkala sing mampu membawa sukacita dan katong juga sing mampu menghadirkan sukacita. Makanya beta dan Bapak Ibu gereja saat ini belajar dari Maria. Maria, dia menyanyikan puji-pujian. Dan salah satu puji-pujian kepada Allah diungkapkan setelah dia menerima tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan seperti apa yang beta bilang tadi, dia terima itu dengan sukacita. Dia terima itu juga tidak dengan kesombongan diri. Ketemu mau belajar Maria pun apa lain. Dalam firman Tuhan ajar katong semua lewat Maria. Kalau katong melihat sejarah di mana Maria menerima tanggung jawab, dia juga takut, dia juga gelisah, dia juga merasa bingung. Dan ketakutan, gelisah terus bergejolak dalam dirinya. Karena dia pikir bagaimana dia mau mengandung. Sedangkan dia juga belum nikah, belum punya suami, hanya sebatas tunangan. Dia juga takut jangan sampai jadi cercaan orang. Jangan sampai orang bilang dia ini perempuan yang tidak bermoral. Dan dalam situasi seperti ini bagaimana mungkin Maria bisa memuliakan Tuhan dalam situasi seperti ini. Bagaimana Maria memuji nama Tuhan dengan puji-pujiannya. Betul dan Bapak Ibu juga begitu. Kalau ketemu bikin segala sesuatu, ada masalah, ada tantangan, ketemu mau menyanyikan puji-pujian juga ketemu sutaku. Yang bikin baik juga orang cerita. Apalagi yang katong bikin baik juga akan jadi cerita yang kadang-kala bikin katong yang mampu untuk menaikkan puji-pujian. Dan kondisi seperti itu, katong yang mampu menghadirkan sukacita. Tapi Maria kenapa dia bisa puji-pujian, menaikkan puji-pujian? Karena imannya yang teguh kepada Allah. Dan itu nampak pada ketaatannya menerima tanggung jawab itu. Dan untuk itu beta dan Bapak Ibu basudara, mari katong sama-sama belajar dari Maria. Beta dan Bapak Ibu diberikan tanggung jawab untuk ada dan menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam ketumpung hidup. Tapi kadang-kala katong menerima tanggung jawab itu ada dengan sukacita, ada dengan penuh kerendahan hati lalu katong melakukan tanggung jawab itu. Tapi kadang-kala beta dan Bapak Ibu menerima tanggung jawab itu dengan kesombongan dan memegahkan diri. Tuhan marah. Belajar dari Maria ketika menerima tanggung jawab itu. Ketika menerima tanggung jawab apapun, kiranya datang dan merendahkan diri beta nih sapa Tuhan. Jadilah kehendak Tuhan dalam beta pun hidup. Bukan memegahkan diri dengan apa yang Tuhan berikan dalam ketumpung hidup. Lalu yang berikut ketemu belajar dari Maria. Dalam rasa ketakutan, kegelisahan, takut jangan sampai dia jadi bahan cerita orang-orang di sekitar dia. Lalu dia terus ada dan bersukacita tanpa menghiraukan apa yang terjadi. Beta dan Bapak Ibu juga harus seperti itu. Keadaan apapun yang beta dan Bapak Ibu alami, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah rumah tangga, entah itu masalah di mana saja katong berada, katong dikecewakan, disakiti, belajar untuk terus bersukacita karena janji Tuhan itu ya dan amin. Dia akan menguatkan beta dan Bapak Ibu untuk menjalani hari-hari hidup dan terus ada dengan puji-pujian. Jangan karena ada masalah, lalu ketumpung sukacita itu hilang. Jangan sampai karena keadaan itu, dan keadaan itu merampas ketumpung sukacita dari ketumpung hidup. Jangan Bapak Ibu jemaatku yang terkasih, katong tetap ada dan bersukacita apapun yang terjadi. Jangan pernah hitung masalah dan berapa banyak masalah yang beta dan Bapak Ibu hadapi. Jangan pernah hitung berapa banyak kecewa yang katong jalani dan katong hadapi. Tapi hitunglah kebaikan Tuhan dalam ketumpung hidup. Supaya beta dan Bapak Ibu tetap bersukacita. Walaupun kadang-kala katong berpikir yang mungkin. Semungkin kekecewaan ini akan berakhir, semungkin pergumulan ini akan berakhir. Jangan pandang itu dari sudut katong manusia.
tapi pandang itu dari sudut pandangan Tuhan. Mari Bapak Ibu, katong ini agen sukacita. Dalam minggu-minggu Adventus, mari hidup dengan sukacita, jangan pikir yang lain. Jangan melihat, yo ada yang lain begini, ada yang lain punya itu, lalu katong seng sukacita. Kenapa? Katong seng sendiri Bapak Ibu. Tuhan ada dan memegang tangan katong. Tuhan tahu apa yang katong butuhkan. Tinggal bagaimana katong menyerahkan hidup ini di bawah kendali Tuhan dan taat melakukan apa yang Tuhan mau, maka tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi dalam rangka mempersiapkan diri untuk menyambut Natal dan juga menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, hilangkan rasa kesombongan, hilangkan rasa kemegahan diri, ada dalam kerendahan hati, dan serahkan hidup ini for Tuhan, biar Tuhan yang mengatur. Dan kiranya sebesar apapun yang katong rindukan dan rencanakan ke depan, biarlah rencana dan rancangan damai sejahtera mewarnai itu. Dan setiap saat katong berdoa dan meminta. Kadang-kadang itu katong juga bilang, beta ini kenapa sih bisa hadirkan sukacita? Karena terlalu banyak hal yang katong ingat, yang katong mau bikin. Kenapa akan selalu hilang iman yang berbicara? Lakukan itu dengan ketaatan, hadapi itu semua dengan sukacita. Mau menangis baik, mau duduk termenung dengan pergumulan baik. Ingat, Tuhan ada dengan beta dengan Bapak Ibu. Minggu Advent ketiga ini, seng lama lagi katong menyambut Natal. Jangan ada dalam kesedihan. Siapa yang bilang katong seng berduka kalau kehilangan orang-orang yang katong sayang? Siapa yang bilang kalau katong sakit hati karena dikecewakan? Pasti. Tapi kenapa? Akan jadi akar pahit dalam katong pun diri. Hilangkan itu semua. Tetap tersenyum, tetap ada dengan sukacita. Ketika Maria menaikkan puji-pujian, katong juga memuji Tuhan. Bukan hanya memuji Tuhan, ketika ada dengan kelebihan katong membagi berkat bagi orang lain. Dengan apa yang ada pada katong semua, katong juga bisa menunjukkan bagaimana dan mampu menghadirkan sukacita lewat perkataan dan perbuatan katong. Jangan karena katong perkataan dan perbuatan orang lain merasa tidak sukacita. Mari katong hilangkan akam, beta dengan Bapak Ibu, karena beta juga begitulah. Untuk apa katong siapkan segala sesuatu di rumah? Untuk apa siapkan segala sesuatu untuk menutupi katong badan ini? Tapi kalau hati ini tidak sukacita, orang bilang, dapat baca. Biar katong apalah, dapat baca. Itu biasa bahasa hari-hari orang bilang. Untuk itu mari, jangan pusing dengan semua yang terjadi. Rendahkan diri, taat melakukan apa yang Tuhan mau. Tetap jadi agen-agen sukacita. Lah kalau merasa belum mampu, buka diri, undang Roh Kudus, baharui ketumpung hati. Disitulah ketong mampu ada dan menyatakan sukacita. Jangan ketong jadi orang munafik lagi kadangkala. Ketong mulu senyum saja, tapi hati ini ada dengan kebencian. Ketong hilangkan akal. Hilangkan akal, mari belajar. Beta juga belajar untuk menghilangkan segala sesuatu yang membuat katong tidak ada dalam sukacita. Karena apa? Janji Tuhan yang paling indah selalu menanti dan mewarnai beta dan Bapak Ibu pun hidup. Mari katong sambut jalani minggu Adventus ketiga, ada dengan suasana sukacita Natal, bahkan tunggu sampai Tuhan datang kedua kali dengan tetap ada selalu bersyukur memuji Tuhan dan lakukanlah apa yang Tuhan mau. Tuhan sayang katong semua. Amin.